Halo Scorpio, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku Sakira Vilneria. Apa kabar Scorpio semuanya? Aku doakan semoga kalian dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik ya, selalu dalam keberkahan dan dalam kelimpahan rezeki. Semoga Scorpio selalu dalam perlindungan Tuhan pencipta alam semesta. Amin. Untuk tema readingan kita kali ini yaitu sampai merinding, keajaiban datang menghampiri ketika kamu terpuruk ya. Fokus, resapi, dan hayati. Ini hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti, karena sesuatu yang pasti hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Dan ini adalah jenda reading, jadi aku pastikan energinya tidak akan bisa resonate 100% untuk Scorpio di luar sana. Karena energi yang tertarik di sini adalah energi kolektif, energi banyak orang. Jadi ada yang resonate dan ada yang tidak resonate. Terkadang juga energinya bisa kebolak-balik. Maka dari itu Scorpio harus bijak dalam mengambil sikap, ambil yang positifnya dan buang yang negatifnya. Scorpio kembali fokus, resapi, dan hayati. Kita akan coba lihat apa yang akan terbaca untuk di readingan kita kali ini. Di kartu pertamanya ada Four of Cups. Untuk di kartu keduanya di sini sudah ada Ace of Wands. Ya, di kartu ketiganya sudah ada The Chariot. Di kartu keempatnya sudah ada Eight of Swords, dan di kartu kelimanya di sini sudah ada Knight of Cups. Oke, kita akan terlebih dahulu melihat zodiak yang berdealing dengan kamu. Di sini sudah ada Cancer, Pisces, Scorpio, ada Aries, Leo, Sagittarius, Gemini, Libra, Aquarius, yaitu zodiak yang berdealing dengan kamu. Jika di sini tidak ada zodiak yang kamu fokuskan, tetapi bacaan ini masuk ke dalam kehidupannya kamu, yaitu tandanya resonate. Resonate untuk Scorpio semuanya. Oke Scorpio, langsung aja kita coba lihat ya. Untuk di kartu pertamanya di sini sudah ada Four of Cups ya, dimana untuk di kartu pertama ini ya, terkadang kita merasa jenuh ya. Di saat usaha kita, kerja keras kita, pengorbanan kita tidak dihargai oleh orang lain. Ya kan, seperti ya, aku hanya membuang-buang waktu aku aja gitu loh. Atau di sini di saat kamu melakukan suatu pengorbanan yang sangat luar biasa dan melakukan suatu pekerjaan, tetapi kamu tidak mendapatkan suatu effort yang luar biasa besar, kamu ngerasa di sini bosan gitu loh. Ya kan? Jenuh, ya capek gitu ya. Terkadang kita ngerasa hal-hal yang seperti itu wajar ya kan, kejenuhan, kebosanan, ya itu biasanya sih wajar, tetapi ya tergantung kepada diri kita sendiri gitu. Maka dari itu jika kamu merasakan hal yang seperti itu, di saat kamu merasakan kebosanan dalam melakukan suatu pekerjaan, rutinitas dan aktivitasnya kamu, ya nggak ada salahnya untuk kamu mungkin ya healing sejenak ya kan, istirahat sejenak ya kan, luangkan waktu libur kamu untuk menghabiskan waktu kamu untuk sesuatu hal yang kamu inginkan gitu loh. Entah kamu di sini hobinya mancing ya mancing ya kan, yang hobinya mungkin di sini pergi ke satu tempat yang banyak kulinernya, ya nggak ada salahnya untuk menghilangkan kejenuhan, kebosanan dan kepenatan kamu ya, agar kamu tidak mendapatkan suatu keterpurukan karena keterpaksaan kamu melakukan suatu pekerjaan. Jadi kamu melakukan pekerjaan ini dengan setengah hati. Jadi ya keterpurukan yang akan kamu dapatkan ya kan. Jangan sampai keterpurukan ini membersamai kehidupan kamu ya. Dan kita lihat untuk di kartu keduanya ada Ace of Wands, dimana untuk di kartu kedua ini ya sepertinya kamu akan membuka usaha baru ya kan. Kamu tidak ingin larut dalam keterpurukan kamu, kamu tidak ingin larut dalam ketidakberdayaan kamu, kamu ingin bangkit, kamu ingin berusaha, kamu ingin berjuang. Apalagi di sini kamu mampu dan kamu bisa, dan kamu melihat peluangnya sangat terbuka secara lebar ya, tergantung di dalam niatnya kita. Jika kita memiliki sebuah niat yang besar untuk terus maju, menciptakan banyak-banyak hal yang luar biasa di dalam kehidupan kita, ya lakukan. Jangan setengah-setengah di sini ya kan, harus fokus, harus yakin ya. Kamu harus menginspirasikan diri kamu kepada sesuatu hal pencapaian ya. Jika aku meraih sebuah kesuksesan, aku inginnya seperti ini loh, aku inginnya membahagiakan ya mungkin orang tua aku ingin membahagiakan orang-orang yang ada di sekeliling aku. Jadi itu yang menjadi inspirasi kamu ya, karena membuat diri kamu semakin bersemangat ya kan. Jadi kamu tidak akan melewatkan kesempatan baru ini atau tugas-tugas baru yang hadir ini
ya. Kamu lebih semangat, kamu lebih memang berusaha untuk mewujudkan ini semua. Dan kita lihat untuk di kartu ketiganya ada The Chariot. Terkadang kita memang butuh satu pergerakan ya, di saat kita ingin lari dari keterpurukan, terbebas dari keterpurukan dalam hidup ataupun dalam satu hubungan. Kita nggak boleh menetap di situ saja. Jika kita ingin menciptakan perubahan, ambillah satu langkah untuk pergi jauh, ya kan, menciptakan ketenangan baru, kedamaian yang baru ya. Sampai mana kamu mau terkekang, terkukung dalam sesuatu hal yang membuat kamu benar-benar terpuruk. Di saat Tuhan memberikan kesempatan, Tuhan memberikan suatu keajaiban di dalam kehidupannya kamu, ambil kesempatan ini untuk kamu bisa pergi menjauh dan menciptakan kebahagiaan kamu. Ya kan, kamu harus menjadi penentu dalam arah jalan hidup kamu. Ya, pilihan yang tepat adalah pilihan yang akan membawa kamu kepada suatu pencapaian. Jadi jangan takut untuk resiko apapun yang akan hadir, ya kan, untuk sesuatu hal apapun yang akan datang. Jadi ya, jadikan keputusasaan, keterpurukan, ketidakberdayaan kamu itu semakin bersemangat untuk kamu mewujudkan ya keinginan atau harapan kamu. Maka dari itu di sini izinkan hati dan bukalah pikiran kamu untuk banyak-banyak aspek yang luar biasa di dalam kehidupan ini. Dan kita lihat di kartu keempatnya ada Eight of Swords, dimana untuk di kartu keempat ini ya aku ngelihatnya kamu saat ini mungkin sedang terjebak ya Scorpio, dalam keadaan, dalam situasi yang membuat kamu sulit berpikir, sulit bergerak ya. Kamu ngerasa diawasin ya kan, kamu seperti di sini merasa tidak nyaman ya. Kamu harus terbebas dulu, terlepas dulu. Di sini harus mencari celah bagaimana melepaskan diri kamu dari sebuah keterikatan ini, dari keterjebakan kamu dalam sesuatu hal ini. Pasti ada jalan keluarnya ya kan. Bawa bertenang dulu, lebih mendekatkan lagi kepada semesta. Ya barangkali di sini semesta akan memberikan suatu keajaiban ya kan, seperti diberikannya kamu suatu jalan keluar, diberikannya kamu sesuatu hal yang bisa membuat hidup kamu terbebas dari hal-hal buruknya di sini gitu ya. Jadi di saat kamu merasakan adanya keterbatasan kamu berpikir, ya mungkin kamu kali ini membutuhkan orang lain untuk hadir dan datang di dalam kehidupannya kamu ya. Carilah seseorang yang benar-benar percaya, yang benar-benar care, yang benar-benar peduli. Dan kita lihat untuk di kartu kelimanya ada Knight of Cups, dimana untuk di kartu kelima ini aku ngelihat seperti ya kamu akan ngejalanin percintaan yang baru ya kan, hubungan kamu yang baru dengan seseorang. Jadi tawaran ini hadir memang dengan ketulusan, dengan benar-benar ada banyaknya kesungguhan ya. Entah di sini ada seseorang yang ingin melakukan pendekatan, kamu jadikan ya kan keterpurukan kamu, ketidakberdayaan kamu, kegagalan kamu dalam satu hubungan di masa lalu itu sebagai pembelajaran agar kamu lebih mengantisipasi diri kamu ya kan, agar kamu lebih berhati-hati ya kan ngejalanin kehidupan kamu. Jangan sembarangan untuk bersama energi seseorang yang baru, karena kita nggak tahu gitu loh niatnya apakah memang benar-benar tulus atau tidak. Setelah dia memperlihatkan ketulusannya, pembuktiannya, barulah kamu ya mungkin menerima dia hadir di dalam kehidupan kamu. Tetapi jika kamu belum ngerasa cocok, kamu belum ngerasa respect, kamu ngerasa di sini tidak ada yang dia buktikan, ya coba atur mundur nih ya kan, daripada kamu dibersamai dengan orang yang toksik yang hanya akan menghancurkan dan semakin membuat kamu terpuruk dalam suatu hubungan ya. Oke, kita lihat untuk di kartu oracle cards-nya. Kembali fokus resapi dan hayati. Jika readingan ini belum ngebaca energi kamu, jangan dipaksakan, sesuaikan saja dengan situasi dan kondisinya kamu, karena sesuatu yang dipaksakan itu juga tidak akan baik loh. Untuk kedepannya, lebih memikirkan untuk setiap langkah, untuk setiap tindakannya. Oke, fokus, resapi dan hayati. Untuk di kartu pertamanya ada sharing connection. Untuk di kartu keduanya di sini sudah ada Freeze Chakra Archangel Missile, dan di kartu terakhirnya di sini sudah ada Storm Warning. Wow. Oke, kita akan melihat apa yang terbaca dari ketiga kartu oracle cards ini, dimana untuk di kartu pertamanya ya sampai merinding, keajaiban datang menghampiri ketika kamu terpuruk dalam satu hubungan, terpuruk dalam satu ikatan. Jadi di sini kamu harus bisa ngejaga koneksi
diri kamu dengan pasangan kamu. Jika kamu tidak ingin mengalami keterpurukan lagi dalam hubungan, kamu tidak ingin gagal lagi dalam hubungan, ya kamu harus menciptakan hal yang baru, memberikan kenyamanan kepada pasangan kamu. Jangan membuat dia bosan, jangan membuat dia jenuh ya. Keluarkan energi baru kamu dan versi diri kamu yang terbaru. Ya, koneksi perawatan dalam satu hubungan ya bukan hanya dari diri kamu saja, tetapi dari pihak pasangan kamu juga. Baik kamu yang berenergi feminim ataupun kamu yang berenergi maskulin, ya sama-sama berjuang aja dalam satu hubungan ini. Jangan ngerasa di sini ada yang terbebani ya dalam satu hubungan, hanya dia yang berjuang, ngerasa dia hanya berjuang sendiri dan yang satu lagi enggak gitu lah ya. Seharusnya di sini balance saja ya. Dan kita lihat di saat kamu mengalami kesulitan, di saat kamu mengalami sebuah masalah nih Scorpio, akan ada seseorang yang akan menjadi ya akan pelindung kamu. Akan ada seseorang senantiasa yang akan seperti menjadi garda terdepan kamu, karena dia nggak ingin lihat kamu terluka, dia nggak ingin melihat kamu bersedih. Dia akan melakukan segala cara agar kamu tidak terpuruk ya. Dia seperti seseorang yang dikirimkan Tuhan ya. Kamu menganggap dia adalah sebuah keajaiban ya kan. Kamu sudah dibersamai dengan orang yang tepat ternyata ya kan. Orang yang selalu bisa ngelindungin kamu ya kan. Orang yang selalu memberikan kenyamanan terhadap dirinya kamu ya, sehingga membuat kamu semakin sayang gitu loh, semakin cinta. Jadi ya untuk kedepannya juga kamu jangan takut ya kan, jika memang akan ada suatu badai yang akan terjadi ya di dalam kehidupan kamu. Ada badai yang mungkin di sini hadir ya kan. Badai ini bukan karena sesuatu hal yang tidak baik. Terkadang ada juga ya kan badai yang hadir membuang energi-energi buruk dan akan menghadirkan energi-energi baik gitu loh. Tetapi awalnya mungkin ya agak ngerasa seperti dari kehadiran badai ini membawa kehancuran. Dari ya semoga saja kamu bisa melewati badai apapun yang akan hadir dan datang di dalam kehidupan kamu. Ya, ambil semua hikmah dari apapun yang pernah terjadi di dalam kehidupan kamu. Ambil pembelajaran yang sangat penting, karena kamu tidak akan menemukan ya kan pembelajaran yang sangat luar biasa ini dari perguruan tinggi manapun. Ini kisah hidup kamu, ini tentang kamu, ini perjalanan hidup kamu. Oke, aku rasa demikian untuk readingan kita kali ini. Semoga bermanfaat ya, dan semoga resonate. Jangan lupa untuk selalu dukung channel aku di Shakira Filneria dengan cara like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan untuk notifikasi video terbaru dari aku. Terima kasih yang udah nonton video hingga akhir. Semoga bermanfaat dan semoga resonate. Bye-bye.